Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriandi Kalista. NIM saya 23010120140040086. Saya berasal dari kelas Bahan Pakan dan Formulasi Ransum C. Di sini saya akan menampilkan hasil wawancara saya pada hari Minggu, 29 Agustus 2021 mengenai bahan pakan dan formulasi ransum yang digunakan pada salah satu peternakan sapi perah yang ada di daerah saya, yaitu daerah Cipari, Kuningan, Jawa Barat. Untuk selanjutnya silahkan ditonton. Di sini, saya akan mewawancarai Adidin sebagai narasumber saya hari ini. Saya menanyakan berbagai hal terkait dengan bahan pakan dan formasi ransum yang digunakan. Adidin menjelaskan bahwa pada peternakan tersebut mereka menggunakan beberapa bahan pakan seperti ampas tahu dan dedak padi sebagai sumber energi, lalu jerami jagung dan jerami kedelai sebagai sumber serat, lalu bungkil sawit dan kulit kopi sebagai sumber protein dan tepung tulang sebagai sumber mineralnya. Tak lupa mereka juga menambahkan konsentrat yang mereka racik sendiri menggunakan bungkil kelapa, bungkil jagung, dedak, mineral mix, dan tepung ikan dengan pemberian sebanyak 1 kg per harinya, disertai dengan hijauan segar sebanyak 10% dari berat badan sapi tersebut. Dengan bahan pakan tersebut, dapat memberikan pertambahan berat badan harian sekitar 0,7 kg per harinya. Pakan yang digunakan di peternakan ini sangat baik dari segi nutrisinya, seperti ampas tahu dan dedak padi yang menjadi sumber energi. Ampas tahu memiliki kandungan protein sebesar 2,91%, lemak sebesar 1,39%, abu sebesar 0,58%, serat sebesar 3,76%, bahan kering sebesar 14,69%, dan BETN sebesar 6,05%. Lalu, dedak padi memiliki kandungan protein sebesar 14,4%, lemak sebesar 19,7%, serat sebesar 11,4%, karbohidrat sebesar 52,3%, dan abu sebesar 9,9%. Selanjutnya, untuk pakan sumber serat yang digunakan di peternakan ini ada jerami jagung dan jerami kedelai, di mana jerami jagung memiliki kandungan protein sebesar 5,8%, serat sebesar 27,38%, lemak sebesar 2,9%, dan abu sebesar 20,8%. Lalu jerami kedelai memiliki kandungan protein sebesar 16,6%, kalsium sebesar 1,2%, dan fosfor sebesar 0,20%. Jerami kedelai termasuk salah satu limbah pertanian yang bisa dibilang cukup potensial bagi pakan ternak sapi perah. Selanjutnya, untuk pakan sumber protein yang digunakan di peternakan ini ada bungkil sawit dan kulit kopi, di mana bungkil sawit memiliki kandungan protein sebesar 15,14%, lemak sebesar 6,08%, serat sebesar 17,18%, kalsium sebesar 0,47%, fosfor sebesar 0,72%, dan BETN sebesar 57,80%. Lalu ada kulit kopi yang memiliki kandungan serat sebesar 18,17%, lemak sebesar 1,97%, abu sebesar 11,28%, kalsium sebesar 0,68%, fosfor sebesar 20%, dan protein sebesar 13,67%. Lalu yang terakhir ada tepung tulang yang menjadi sumber mineral. Tepung tulang memiliki kandungan protein sebesar 16,61%, lemak sebesar 3%, serat sebesar 2%,
dan kalsium sebesar 29,08%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di tugas berikutnya. Dah.